Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berwasilah salawat agar mendapatkan syafaat salawat dan agar kita bisa mencontoh Rasulullah menghabiskan tengah malamnya sampai kakinya bengkak. Semoga kita termasuk orang yang dibuat senang menghidupkan Qiyamul Lail. Sebelum hadis ini, panjenengan saya ajak untuk mengkaji surat Al-Ahzab. Ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat. Sungguh orang-orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Rasakan, semoga kita termasuk ini. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang mukmin laki, orang mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitat, orang yang tunduk dan patuh laki-laki dan perempuan. Was shadiqina was shadiqati, orang yang benar laki dan orang benar perempuan. Was-sabirina was-sabirati, orang-orang laki-laki yang sabar dan orang perempuan yang sabar. Khusus lagi wal khashiina wal khashiat, orang laki-laki yang khusyuk dan orang perempuan yang khusyuk itu ketemu. Yang enggak khusyuk enggak ketemu. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, sesama ahli sedekah itu ketemu. Laki-laki dengan laki-laki, laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, karena frekuensinya sama. Was-shaimina was-shaimati, sesama ahli puasa itu ketemu. Laki, perempuan. Wal hafidina furujahum wal hafidat, orang-orang laki yang menjaga kehormatannya atau kemaluannya, baik laki maupun perempuan. Wadzakirina Allaha katsira wadzakirati, sesama ahli zikir ingat kepada Allah baik laki maupun perempuan ketemu. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat agung. Perhatikan, sesama ahli tahajud. Sebelumnya lihat ini, ya bunayya, ini pesan daripada sahabat Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, la tuksirin nauma bil laili wa la tuksiril qu'uda bin nahari. Jangan engkau memperbanyak tidur di waktu malam, dan jangan engkau memperbanyak duduk di waktu siang. Cangkruan yang tidak ada gunanya. Fa inna nauma bil laili mahqatun, sungguh tidur malam itu menyebabkan fakir. Rungono sing turuan. Wal qu'uda bin nahari mangqasatun, orang yang berpangku tangan duduk pada siang hari itu mengurangi keberuntungan. Wa innahu man aktsaran naumi bil laili wan nahari, sungguh orang yang banyak tidur malam hari dan siang, asbaha menjadi fakiron, miskin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya Allah, saya membaca hadis ini senang. Senangnya itu karena lagi mengasah sholat tahajud. Ya, mengasah sholat tahajud.
Pepatah Jawa, ojo sampai rizkimu dicucuk titik. Ya, mari kita hidupkan sholat tahajud ya. Diteguhkan surat Ali Imran ayat 113, laisu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Tidaklah sama dari ahli kitab. Mereka itu membaca Al-Qur'an tengah malam dan mereka sujud. Kalau kita sudah merupakan bagian daripada ini, senang baca Al-Qur'an, baik siang maupun malam, terus kita sudah sholat tahajud, disurati Allah kayak gini itu senang. Kalau kita belum bagian daripada ini, pasti biasa-biasa saja. Saya kemarin agak telat lihat Indonesia melawan Thailand. Karena lihat YouTube siaran ulang. Saya lihat itu ikut dredeg. Karena saya Indonesia. Dan yang main adalah Indonesia. Apalagi pelatihnya. Ya. Apalagi orang tua yang main, anaknya main. Apalagi yang main. Yang ketika itu Indonesia hampir kalah. Ya, yang dulu saya contohkan, jenengan itu kalau buka album, deleki fotoe sopo. Fotoe dewe. Betul? Kalau tidak ada foto kita, gini dah saya. Betul? Kalau ada foto kita, berhenti enggak? 2, kapan jenengan beli koran? Kalau ada berita kita. Palem pembunuhan. Itu bahasa marketingnya tukang jual koran itu. Biar orang Palem itu beli. Jadi ketika ada koran, ada foto kita dan berita kita, seneng enggak? Beda. Maca Quran itu jangan koyok ngono. Kalau baca Quran hati kita enggak kena, Gusti ini tok. Maca buanter. Sak nafasan tok. Baca Quran seperti itu. Sama seperti melihat TV channel 20, itu kalau nggak senang lewat. Tapi kalau senang, berhenti. Betul? Ibu-ibu yang biasanya ahli tawaf di pasar dan di mall, itu kalau tidak senang kan melunyurai. Tapi kalau senang sih mandek. Nawariku mencekik itu. Baca Quran dan baca hadis, kalau kita ada potret di situ, itu senang. Senangnya itu bukan GR, ingin meningkatkan. Dan semoga senang saya, jenengan juga senang, dan senang kita, senangnya Rasulullah. Umatku mewarisi sunnahku, yaitu menghidupkan tengah malam. Nih surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, di dalam kurung Muhammad. Apa maneh awak dewek? Ya Allah. Wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila, berdirilah, hidupkanlah tengah malam, walaupun sedikit, walaupun satu salaman. Ini menunjukkan andai kata Rasul, umatku tidak berat, salat malam itu saya wajibkan.
Bagi umatku sunnah, tapi bagi aku itu wajib. Perhatikan, sunnah bagi orang umum, wajib bagi orang khusus. Jenengan raktir itu wajib atau sunnah? Sunnah, tapi kepada kekasih mewajibkan diri. Jemput itu sunnah, tapi kalau kekasih kita wajib. Paham dari sini? Kalau sholat 5 waktu khusyuk seharusnya. Jadi sesuatu yang sunnah bagi yang sudah punya hubungan khusus itu menjadi wajib. Betul? Orang kalau sudah merasakan lezatnya Quran, merasakan lezatnya sholat tahajud, itu sudah mewajibkan dirinya. Dan ketika kesiangan ada sesuatu yang hilang. Kalau begitu berarti sudah ada hubungan khusus. Rungokno, semoga ini hubungan khusus kita dengan Allah dan Rasul. Makanya saya bilang kalau belum punya hubungan khusus itu Quran biasa, hadis biasa, dan sholat itu biasa, zikir itu biasa. Kalau bagi kita masih biasa berarti ente itu bukan siapa-siapanya Allah dan Rasul. Kita bukan siapa-siapanya. Ya Allah, qumil laila illa qalila. Walaupun sudah kita kaji, tapi makjlubnya itu beda. Nisfahu boleh setengah, awingkus atau dikurangi lagi minhu qalila. Ini saking luar biasanya sampai jangan sampai ditinggalkan walaupun satu salaman. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ketika sholat malam itu tolong bacaan Al-Qur'annya itu diperpanjang. Jangan tahu enggak panjangnya Rasulullah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kita levelnya Al-Kautsar. Kita itu standarnya amal minimalis, pahala maksimalis itu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Perhatikan, bacalah Al-Qur'an yang panjang, tartil, sampai ketemu inna sanulki alaika qaulan sakila, sampai aku menurunkan bacaan yang menyentuh kepadamu. Jadi perpanjang. Begini, kekasih punya hubungan dengan kekasih. Itu pembicaraan bisa diputus. Panjang. Kemarin itu karena nggak ada yang menang, waktu diperpanjang. Waktu diperpanjang nggak ada gol, akhirnya penalti. Kekasih dengan kekasih itu waktu diperpanjang terus. Sholat fardu selesai, perpanjang sunnah. Perpanjang lagi. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Belum lagi kalau kita umpamakan ada enggak kekasih dengan kekasih membaca suratnya bosan. Evaluasi, kayaknya kita itu belum apa dan siapanya Allah. Kayaknya kita itu belum apa dan siapanya Rasulullah. Kalau kita ini orang dekatnya. Jenengan kepengin dikenal Jokowi enggak? Enggak kepengin, enggak tadi presiden. Coba, nama jenengan di absen disebut ini seneng enggak? Ya Allah, aku dikenal. Mek disebut itu loh. Wong ngaji nama disebut ngantuk dari melek kok. Iku saking senengnya itu kadang ngantuk itu jadi melek kok. Inna nasi'atal laili ya asaddu wada'aw wa aqwamu qila. Sungguh sholat malam itu adalah lebih khusyuk dan lebih mengesankan. Ya,
Kalau sholat malam kita itu belum mengesankan, mengantukkan dan menidurkan, berarti belum masuk di sini. Masih setannya banyak. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguh kamu itu ketika siang itu sibuk. Maksudnya apa? Dulu sering saya berkata bahwa sholat tahajud itu sentolope senter cahayanya siang untuk problem solving. Jadi orang yang tidak punya sholat malam dijamin siangnya nabrak-nabrak karena tidak punya lampu, tidak punya cahaya. Perbesar cahaya ini. Semoga keterangan ini masuk ke dalam hati kita. Langsung, 5 keutamaan sholat tahajud. Ya, saya yakin kok jenengan ini sudah ahli tahajud. Supaya tambah kokoh, tambah kuat sholat tahajud kita, sehingga nanti kita online bersama-sama di Sidratul Muntaha. Ya. 1, meninggikan derajat. 2, membuka pintu rizki. 3, mendekatkan diri kepada Allah. 4, menghapus dosa dan menghindarkan dari kemaksiatan. 5, memberi cahaya di hari kiamat. Sekarang kita kaji dalilnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam ada sholat sunnah tahajud. Siapa yang sholat tahajud maka akan diangkat oleh Allah maqaman mahmuda. Punya derajat tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Sesama ahli tahajud pasti mengiyakan sesuai dengan makomnya masing-masing. Ada yang sudah salat tahajud kemudian derajatnya tidak tinggi. Kalau belum berarti mungkin standarisasinya belum. 2. Inna fil laili lasa'atan. Tolong rasakan. Seakan-akan malam hari ini kita dinasihati Rasulullah langsung hilangkan sukanan. Sungguh pada malam, diulangi lagi, sungguh ada waktu. La yuwafiquha rujulun muslimun yas'alullahu khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyahu. Jika seseorang muslim berdoa mohon kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat, kecuali Allah memberinya. Wadzalika kulla lailatin. Dan ini berlaku setiap malam. Sabda Rasulullah itu pasti benarnya. Ya. 3. Sholat tahajud mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidak tahu menurut jenengan ini keterangan biasa atau luar biasa tergantung dimensi hati kita. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita, yaitu Allah Ta'ala, turun setiap malam. Turun kemana? Turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lailil akhir, yaitu sepertiga malam. Fayaqulu, maka beliau Allah berfirman, may yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang memohon kepadaku, saya kabulkan. Mayyas aluni, barang siapa yang meminta fa'utiyahu, saya beri. Mayyas taghfiruni, barang siapa yang mohon ampun kepadaku fa'aghfiru lahu, maka aku ampuni. Yakin setengah yakin apa enggak yakin?
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dulu saya punya analog, jenengan itu kalau tengah malam buka keran PDAM, kucurannya bagaimana? Kemudian kantore Gusti Allah bukanya tengah malam. Silakan bangun tengah malam, detak jam itu terdengar. Betul? Saya pernah sholat malam di balkon, itu kereta di Waru terdengar. Silakan naik tinggi, itu hujan belum nyampe tapi suaranya sudah terdengar. Dari sini paham nggak? Dalam keheningan malam itulah kepakaan basiro itu luar biasa. Jangan bicara basiro. Basiro lebih dahsyat lagi, betul nggak? Ya. Tengah malam itu hening nggak? Suara apapun lirih terdengar nggak? Terdengar. Berarti betul kan? Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Berikan jiwa yang tenang, bening. Kalau tenang dan bening, itu basironya itu luar biasa. Nur ala nur. Kadang karena kebeningan itulah dikaruniai tahu sebelum terjadi. Dikaruniai apa yang disampaikan, hikmah, cocok, pas, sebelum tanya sudah dijawab. Bening. Nur ala nur. Yakin nggak kira-kira? Bagi orang yang sudah dikaruniai kayak gini, yakin. Bagi yang belum masih tanda tanya. Ada analog lagi. Pemancar semakin tinggi, jangkauannya semakin luas. Dan siarannya semakin bening. Makanya keimanan ustadz itu sangat dipengaruhi dengan ketinggian mi'ratnya. Saya loh dijelaskan sama ustadz itu nggak paham-paham. Tapi dijelaskan sama ustadz lain, dalilnya sama, tok gampang paham. Yes apa yes? Makanya jangan coba-coba menjelaskan. Nanti yang sudah paham, bingung. Karena yang menjelaskan, bingung. Sampai pernah itu Pak Nurikan, ada si Fulan itu tanya sama saya, Ustadz, tanya Ustadz. Gak jadi Ustadz, paham. Oh, ya, ya. Jadi wajah kita itu memahamkan apa membingungkan, gitu loh Bu Aida. Ya Allah. Karena diterapi di sujud. Kalau sujudnya itu yang dicari selalu ketemu, perhatikan. Sujudnya itu loh yang dicari selalu ketemu, yang dicari selalu ketemu, akhirnya ada hamba Allah yang mencari, lihat wajahnya, dia sudah ketemu. Energinya ada nggak kira-kira? Betul nggak? Sudah ketemu. Lu tadi itu buka buku nggak ketemu. Oh, saya mau cari, baru dekat. Oh sudah. Itu jangan dianggap biasa itu luar biasa itu. Paham maksudnya itu? Paham ya? Nanti kita sama-sama online tengah malam ya. HP sama HP itu kalau online kelihatan nggak? Kelihatan. Muka online sama tidak offline itu kelihatan betul. Kalau muka offline itu matanya redup itu offline itu. Lu sak ngantuk-ngantuk itu kalau rahmat berkat turun itu online langsung biar itu. Berarti bisa dipastikan kalau sholat tahajudku aja, kok mata semakin redup-redup berarti belum ada setrumannya. Tapi kalau sholat tahajud itu ada setrumannya, Mas Pri, coba rasanya sholat tahajud di tadkiro itu rasanya kok sebentar ya.
Pokoknya cirinya kalau hati itu online nyambung, lama rasanya sebentar. Tapi kalau tidak nyambung itu sebentar, itu rasanya lama. Allahu Akbar. Salat tahajud menghapuskan dosa dan menghindarkan dari kemaksiatan. Alaikum biqiyamul lail. Hendaklah kalian itu menjalankan qiyamul lail. Fa innahu da'bus solihina, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh qablakum. Coba itu. Jadi tanda kita soleh berarti harus punya ciri seperti orang soleh. Orang soleh itu punya kebiasaan malamnya itu terang benderang bersama Allah. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tadi kantore Gusti Allah malam. Cik, pelan-pelan. Malam itu hebat loh ya. Saking hebatnya sampai ada surat Al-Laili. Malam itu punya energi. Bagi orang soleh, ambil energi positif. Bagi perdukunan, ilmu hitam, itu juga malam hari. Maaf, santet malam hari. Ya, teluk malam hari. Ya, maling. Dulu kita sampaikan itu loh. Pencuri malam hari hujan malah keluar. Kita malam hari hujan mau ngaji, gak sida metu. Ya Allah. Wa mukaffaratul sayyi'at, dan mampu menghapuskan kejelekan, wa manhahu anil ismi, mencegah perbuatan dosa. Masya Allah. Salat tahajud memberikan cahaya di hari kiamat. Basyiru masya'ina fi zulami. Berikan kabar kepada orang-orang yang sering berjalan di kegelapan malam. Coba ngomong supir loh ya. Karena ini ada lanjutannya, ilal masajidi, menuju masjid. Bin nurit tami yaumal qiyamah, cahayanya sempurna pada hari kiamat. Jadi malam hari itu musafir rohaninya orang-orang soleh. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang disenangkan untuk sholat tengah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.